Tanpa doa mereka, aku nggak akan dapat apa yang sebenarnya nggak terpikirkan terlebih dahulu sama kita gitu kan. Jadi Nah, dari prestasi kita juga bisa dapatkan relasi kan jatuhnya. Semakin banyak nih prestasi yang kita ukir, semakin banyak juga orang yang kenal kita, dan relasi kita tuh semakin kayak di mana-mana gitu. Jadi memperluaslah kesempatan kita dalam mendapatkan pekerjaan. Nih, lanjut nih. Oke. Caca. Hal apa saja yang paling sering membuat Kak Cici lupa kalau waktu itu adalah hal yang paling berharga? kalau untuk aku pribadi tidur tidur itu buat aku sering lupa waktu, karena kalau aku udah tidur itu tuh udah nggak inget apapun gitu, udah alarm hidup pun ya hidup nanti dimatiin lagi, tidur lagi gitu kan, nggak inget setelah ini ada kegiatan apa gitu kan. Cuman makanya dari sebelum tidur tuh harus pokoknya jam segini aku sudah bangun, ada kegiatan ini gitu kan. Jadi kayak kadang itu tuh yang ngebuat aku tuh jadi waktu kegiatan itu kayak lebih kurang maksimal, karena itu tadi, karena mungkin kualitas tidurnya kurang mungkin gitu kan, terus kurang nyenyak lah. Itu sih yang buat aku sering lupa waktu tidur. Tidur tuh jadi tantangan paling berat bagi perempuan kayaknya ya. Kadang kita tuh kalau nyaman dikit tidur nyaman dingin temu sofa tidur, temu ayang tidur. enggak ya. Jangan. Karena ada tuh yang kalau diajak main sama ayangnya malah ngantuk gitu, kalau main dengan temennya enggak, mau sampai subuh juga diladenin. Kakak lagi curhat. Oke. Bagaimana cara Kak Cici nih menunda keinginan yang tidak penting? Kalau untuk menunda keinginan tidak penting, lebih lihat dari kebutuhan kita sih. Jadi walaupun kita punya uang tapi kayak ngerasa itu kayaknya kurang penting, kayaknya nanti aja lah dulu. Mungkin lebih ke memenuhi kebutuhan yang memang kita butuh saat itu gitu kan. Memang kadang sih, apalagi di dunia perkuliahan ya, ngikut temen kebanyakan gak sih, ngikut teman, terus misalkan kita berkawan sama orang yang bilang cukup punya gitu, terus nanti dia ngajak ke sini nih gitu kan, padahal kita tuh nggak pengen, kita nggak pengen, apalagi di kota-kota besar kayak misalkan ada sesuatu brand yang lucu-lucu gitu kan, apalagi cewek suka lucu-lucu banget gitu kan, itu tuh kayak rasanya kita nggak pengen tapi teman ngajak gitu kan, ada sensasi rasa nggak enak, maksudnya nggak ikut nggak enak, cuman di satu sisi kayaknya nggak butuh loh gitu, jadi lebih ke kuat-kuat ingat. Dan juga kalau perempuan tuh kayak lucu dikit check out, lucu dikit beli, jadi kan sulit gitu ya kan. Tapi kan balik lagi kayak gimana cara kita tuh bisa ngatur mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, ada nggak sih pengalaman terbaik nih yang sampai-sampai Cici itu nggak bisa lupain gitu selama hidup, mau di kampus atau mau di mana pun? Pengalaman terbaik ketemu sama orang-orang yang punya rasa sayang tulus ke aku gitu. Contohnya kayak orang tua gitu kan, kayak kalau nggak ada mereka aku nggak akan ada di dunia ini, aku nggak akan menjadi seperti ini. Tanpa doa mereka aku nggak akan dapat apa yang sebenarnya nggak terpikirkan terlebih dahulu sama kita gitu kan. Jadi itu sih, punya orang tua yang ada sekarang, punya orang tua yang sangat support, sangat bisa dibilang apapun yang aku pengen, selagi itu baik, positif, pasti. Jadi ya orang tua tuh paling berharga lah bagi kita. Kalau untuk dari prestasi gitu ya, apa sih yang paling nggak bisa dilupain gitu? Nggak bisa dilupain dalam hal yang Cici capai gitu. Mungkin nggak bisa dilupain lebih ke pengalaman pahit kali ya. Boleh. Pengalaman pahit aku waktu untuk misalkan ikut lomba nih, itu sakit. Pada waktu itu Porprov 2015 itu pernah sakit. Itu kan 2015 itu di Batanghari.
2015 tuh di Batanghari, terus kita tuh tinggalnya tuh di SD, di sekolah gitu. Kalau biasanya kan kalau di Kota Jambi, per 2018 di Jambi, Kota Jambi itu di hotel, terus 2023 kemarin juga di hotel. Jadi 2015 itu waktu di sekolah itu mungkin karena emang bareng-bareng terus kayak kelihatannya kumuh gitu kan. Jadi apalagi di sekolah gitu kan, terus kamar mandi. Jadi mungkin karena itu sakit gitu. Jadi nggak tahu ya sakitnya kena apa gitu. Cuman yang pasti pada waktu itu kemarin tuh udah sempet masuk ke semifinal single kan. Terus karena aku sakit jadi diundur. Nah mungkin karena kondisinya masih kurang fit gitu kan. Jadi kalah. Itu sih kayak pengalaman terburuk. Itu lomba tenis. Baik. Caca nih ada nggak sih yang mau ditanyain lagi? Nah tadi tuh kan udah momen terburuk nih Kak. Setelah mengalami momen terburuk itu, ada nggak sih hal yang bikin Kakak harus bangkit lagi? Untuk hal yang bisa bikin aku bangkit itu ada. Jadi waktu pas sakit itu ngerasa kayak down banget kayak gimana ya caranya pasti nanti orang tua aku kecewa gitu. Mikirnya kan ke situ kan, udah capek-capek nganter ke sana sini untuk latihan, terus habis itu ngasih segalanya kebutuhan untuk latihan itu gitu kan, terus tiba-tiba kalah gitu, rasanya kayak sedih banget gitu kan. Pas lagi pulang ke rumah, gimana menang apa enggak, terus kalah gitu kan, kayak rasanya gimana gitu ya. Jadi untuk membangkitkan itu kayak janji sama diri sendiri gitu. Jadi walaupun segimanapun nanti aku dapat lingkungan waktu lomba itu, ya kalau bisa harus rutin, misalkan minum vitamin gitu kan, terus berbanyak pemanasan gitu, terus lebih banyak minum air putih. Kadang nih apalagi tahun 2015 itu tuh masih SD, jadi kayak masih seneng-senengnya jajan-jajan gitu kan, apalagi kayak di pinggir-pinggir itu banyak jajan-jajanan gitu kan. Mungkin karena itu juga gitu kan, jadinya sakit gitu, lebih ke ya gitu. Emang kalau bagi atlet itu kesehatan tuh paling penting ya, nomor 1 gitu. Nah dari semua prestasi yang udah Cici lakuin nih, ada nggak sih respon orang tua tuh gimana gitu? Respon orang tua sangat bangga karena aku nih satu-satunya harapan keluarga. Satu-satunya harapan keluarga, jadi aku ini anak tunggal, punya harapan keluarga gitu kan. Kalaupun nanti mereka kecewa pasti karena aku sendiri anaknya gitu kan. Jadi untuk respon orang tua sangat bangga banget kalau misalkan aku menang dalam lomba gitu kan, bangga. Bahkan kalaupun menang dalam lomba itu pasti nanti pas pulang gini, mau apa gitu kan, terus pengennya apa sekarang gitu kan. Jadi kayak mungkin itu salah satu cara orang tua untuk mengapresiasi apa yang aku raih. Nah kan tadi kan Cici bilang Cici anak tunggal nih, ada nggak sih tantangan tersendiri atau bahkan sempat nggak sih tertekan gitu dengan kata anak tunggal gitu, yang harus memenuhi semua ekspektasi orang tua gitu? Kalau tertekan sih ada. Iya. Jadi pernah nggak sih dengar kayak iya anak tunggal enak ya, papa dibeliin apa untuk sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya ya dibalik itu semua, yang apa-apa untuk kita, yang apa-apa dikabulin tuh pasti ada suatu tantangannya nanti gitu kan. Karena ya itu, kita sebagai harapan keluarga satu-satunya, kalau kita buat kecewa orang tua, pasti orang tua sedih banget lah, karena anak yang diharapkan itu buat kecewa gitu. Jadi lebih ke kalau misalkan nanti ada suatu hal yang buat mereka sedih, aku merasa bersama. Ya, tapi balik lagi sih, karena siapapun, semua orang tua tuh pasti nggak mau bikin anaknya kecewa, terus jadinya kita tuh kayak kalau bikin kecewa tuh ngerasa sedih nggak sih gitu, karena mereka udah ngelakuin semua hal gitu, terus kita buat kecewa, jadi kecewanya tuh double gitu. Nah, kita kan udah ngobrolin banyak hal nih, boleh nggak sih Kak Cici kasih pesan atau motivasi buat siapapun itu yang nonton? Pesan dari aku, dan tentunya motivasi juga, apapun nanti jalan yang kalian pilih, jalani, syukuri, dan nikmati sih. Jadi kalaupun kita melakukan hal atau sesuatu, kalau kita nggak bersyukur, pasti rasanya ada yang kurang, pasti. Jadi nanti kalaupun nanti teman-teman
atau audiens kalian punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu, pastinya harus punya niat yang betul-betul, terus fokus dan tekun untuk menggapai apa yang kita impikan. Karena kita hidup bukan hanya seorang diri, kita punya orang tua yang harus dibanggakan. Nah, itu betul sekali. Merasa syukur itu kan nggak semua orang bisa ya. Kadang mereka udah punya nih, tapi merasa kayak belum cukup. Nah, sebelum mengakhiri percakapan kita kali ini, kita boleh main game dulu mungkin ya. Silakan Caca, gamenya. Game kita ini adalah This or That. Oke, pertanyaan pertama adalah humoris atau romantis? Langsung nih. Coba dilihat dulu abangnya. Romantis. Romantis. Berarti nggak suka cowok yang lucu gitu? Suka sih, tapi kadang lucunya benikin. Nggak cocok emang Ardi. Lanjut, Ca. Oke, yang kedua, tinggi atau pendek? Ini udah jelas. Jelas. Karena kalau perempuan tuh kalau pendek jadinya agak itu lucu ya kan? Jomplang lah, kayak aneh gitu dikain adiknya gitu Adiknya. kan. Oke, yang ketiga, sendirian atau rame-rame? Oh, Sendirian. introvert ya anak. Introvert sekali. Jadi karena kita anak tunggal di rumah cuma bertiga nih, Iya. nggak ada teman kan, karena aku biasa sendiri. Tapi kalau di luar aku bisa jadi seorang ekstrovert juga bisa. Gitu. Jadi lebih ke tengah-tengah aja. Tergantung temennya. Tergantung suasana juga sih. Oke, selanjutnya, lebih muda atau lebih tua? Oh, dia atau seumuran kayaknya. Seumuran. Kan udah dibilang tadi seumuran. Aduh. Lanjut nih. Oke, kakak lebih suka ngechat duluan atau tunggu di chat? Ganti kondisi ya, ganti kondisi gitu. Kadang mungkin kalau cewek ini ada fase gimana, fase Gengsinya. dia kayak iya gengsi, terus ada fase juga di mana kayak bulannya ada nih gitu kan. Iya. Nah jadi kayak kalau lagi itu tuh rasanya tuh kayak pengennya tuh marah-marah, terus pengennya tuh kayak disayang banget gitu, nggak, jadi pengen di chat duluan pada waktu itu. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa ya lebih ke misalkan aku nggak ada kegiatan ya aku ngechat duluan gitu. Kalau di hubungan tuh emang harus gitu, nggak harus ditunggu dulu gitu. Kalau kita nunggu terus nanti ribut yang ada. Kak Bunga dari tadi curhat terus. Enggak curhat. Kita ngasih saran ke kalian. Nggak boleh gitu ya, Caca. Oke. Selanjutnya, K-pop atau anime? Dua-duanya ya. Pilih ya. Pilih dong. Oh, berarti suka anime juga? Enggak suka keduanya. Oh, nggak suka dua-duanya. Oh. Bohong atau dibohongin? Dibohongin karena kalau kita bohong kita bakal merasa sangat terus. Tapi kalau kita dibohongi ya udah kita bagi ikhlas apa yang kita dapatkan. Karena pasti kalau gimana ya, hukum karma itu kadang berlaku ya. Jadi kalau kita membohongi gitu kan, suatu saat kita bakal dibohongi orang. Tapi ada juga statement yang bilang aku gak pernah bohongin orang, tapi kok saat kali aku pernah ada statement yang bilang aku nggak pernah nyakitin orang, tapi kok orang sebegitunya nyakitin aku gitu. Tapi balik lagi sih, ya udah jalan takdir gitu kan. Jadi gimana kan harus terima risiko ya. Oke, terakhir nih, agak berat pertanyaannya Kak. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati sih. Oke. Karena lebih sakit gigi ya, lebih sakit gigi ya. Kan nggak pernah sakit gigi juga. Kalau Caca pilih mana? Enggak dua-duanya Kak, sakit semua. Emang punya pacar? Enggak. Udah, nah berakhir sudah percakapan kita kali ini bersama Cici. Banyak nih yang kita dapat dari percakapan kali ini. Jadi sebagai mahasiswa ataupun
seorang anak muda nih, generasi Gen Z nih ataupun generasi yang sebelumnya itu kan nggak ada batasan umur dalam meraih prestasi. Nah, siapapun bisa meraihnya, dan sampai kapan, sampai umur usia lanjut pun kita tetap harus mengukir prestasi, karena balik lagi, karena prestasi itu membuat kita jadi lebih maju gitu, pemikirannya lebih terbuka. Nah untuk Caca sendiri ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk yang terakhir kali? Kak Cici cantik sekali hari ini. Kayaknya Caca ini mau terus, ada apa nih? Lagi berbunga-bunga ya? Karena aku juga ditemenin Ayang. Mas. Ya udah, berakhir juga percakapan kita kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf nih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.